Ah, ini sekalian tes coba ya, terbanding, tergugat bisa mendengar suara majelis? Jelas yang mulia. Jelas. Penggugat jelas ya? Testing, testing jelas yang mulia. Oh iya jelas ya. Jadi kita mulai. Jadi ah, sidang selanjutnya terhadap permohonan gugatan yang diajukan oleh Rudi, sidang terbuka dan terbuka untuk umum. Ini ada 3 ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan dulu terhadap formal dulu ya. Yang pertama, yang kemudian nanti yang kedua kita hari ini ada yang telah cukup ya. Baru yang ketiga nanti yang terkait dengan yang perpanjangan ya. Yang perpanjangan ya. Yang masih sisa ya, yang perpanjangan. Ya. Jadi untuk yang pertama kita akan lakukan pemeriksaan formal terhadap pengajuan banding gugatan ya, yang pada hari ini adalah sidang pertama ya, nanti akan dipandu oleh Pak Hakim Sulaiman. Silakan Pak Hakim Sulaiman. Ya, namun terlebih dahulu sebelum majelis lupa, silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir. Dari tergugat silakan dimulai. Baik, terima kasih yang mulia. Ya. Tergugat diwakili M. Sofa dan Ibu Hani. Mohon izin memakai masker yang mulia. Bersin Oh bersin. iya, silakan, tidak apa-apa. Ya, silakan penggugat siapa yang hadir. Terima kasih yang mulia. Saya fungsiawan kuasa hukum, ada Pak Sujono kuasa hukum, dan ada kuasa hukum baru yang mulia Budiman Rumah Harto kuasa hukum baru. Oh, Pak Budiman ya. Ya, silakan. Ya. Mengenai masalah. Oh iya. Untuk yang nomor 1, silakan Panitra pembacaan penetapannya terlebih dahulu. Mohon izin majelis membacakan penetapan. Mohon perhatian para pihak untuk menjadi perhatian. Pembacaan mulai. Ketua Pengadilan Pajak penetapan nomor PEN 545-PP-BR-2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami Ketua Pengadilan Pajak telah membaca 1. Surat gugatan dan seterusnya, 2. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menetapkan menunjuk Majelis 20B dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. DRS Uming MSI sebagai Hakim Ketua. 2. DR Andre Irwanda SH SE AK MBA MH CIA CA sebagai Hakim Anggota. 3. Sulaiman SH MM sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Gaus Sitompul SH sebagai Panitra Pengganti, untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini dengan tempat sidang di Jakarta, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2025. Ali Hakim SHSC, AK MSI MHCA, Ketua Pengadilan Pajak. Bentar. Ya, Sebentar, terima kasih. ini sebentar masih ada. Silakan. Masih kurang. Untuk daftar sengketa atas nama Rudi, nama pemohon, ada pada urutan sengketa nomor 9 dengan jenis pajak gugatan pajak tahun 2022. Demikian dibacakan selesai.
Ya, terima kasih Saudara Panitera sudah membacakan penetapan. Ya, selanjutnya nanti pemeriksaan formal akan dipandu oleh Pak Hakim Sulaiman. Silakan. Terima kasih Ketua Majelis. Pengadilan pajak itu telah menerima untuk satu berkas baru ya, pengajuan gugatan atas nama Rudi. Hari ini Majelis akan periksa terkait dengan formal untuk pengajuan gugatan. Surat gugatan ditulis dalam bahasa Indonesia, ditujukan pada Pengadilan Pajak untuk S141, pemberitahuan hasil pemeriksaan yang ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2025. Diterima Pengadilan Pajak melalui Etreskot dalam masa 30 hari, yaitu tanggal 10 April 2025. Kemudian terhadap satu surat ini diajukan satu surat gugatan memenuhi pasal 40 ayat 1, ayat 3, dan ayat 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kemudian gugatan yang baru yang untuk S141 ditandatangani oleh fungsiawan, cuma majelis perlu mengkonfirmasi terkait dengan kejelasan gugatan, karena di surat gugatan tidak menyertakan wajib pajak dan juga ada ambigu terkait dengan peneretangan saudara fungsiawan apakah bertindak sebagai kuasa atau sebagai wajib pajak. Mungkin bisa dijelaskan dulu penggugat terkait dengan kejelasan gugatan ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya selaku kuasa hukum Yang Mulia, bukan selaku wajib pajak. Kita cek di surat gugatan ya. Nah, kalau di surat gugatan di sini fungsiawan kemudian bertindak sebagai kuasa hukum. Nah, di sini majelis tidak melihat kuasa hukum atas siapa, cuma ditandatangani di bawah. Terus sebagai kuasa hukum. Nah, jadi tindakan dari kuasa hukum ini apakah atas nama sebagai penggugat atau mengatasnamakan sebagai wajib pajak, itu yang mungkin perlu penjelasan dari penggugat di persidangan ini untuk memberikan kejelasan kepada majelis. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sama seperti gugatan yang lain, saya selaku kuasa hukum penggugat Yang Mulia, bukan selaku wajib pajak. Berarti fungsiawan yang menandatangani adalah sebagai kuasa ya, seperti dari penggugat. Betul Yang Mulia, kuasa hukum penggugat. Nah, tapi di gugatan ini tidak tertera terkait dengan kuasanya itu untuk atas siapa. Jadi majelis meminta kepada penggugat untuk memberikan penjelasan ini secara tertulis. Jadi maksud Yang Mulia Majelis Hakim Sulaiman, di dalam surat gugatan itu harus dituliskan ini kuasa hukum untuk siapa, begitu ya? Iya, seperti itu. Kuasa hukum untuk siapa? Jadi untuk gugatan itu tidak ada pembetulan atau perbaikan, tapi lebih kepada untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan kejelasan gugatan. Jadi bisa disampaikan tertulis terkait dengan ini, apakah memang mewakili wajib pajak seperti itu, penggugat. Baik Yang Mulia, jadi tidak perlu revisi gugatan, tetapi menjelaskan mengenai posisi kuasa hukum untuk siapa, begitu Yang Mulia? Iya, dan juga disertakan terkait dengan bukti bahwa memang ini kuasa dari si wajib pajak, karena di gugatan ini tidak menyertakan siapa yang diwakili oleh kuasa hukum. Baik Yang Mulia, kami izin untuk memberikan keterangan tertulis pada sidang berikutnya. Ya, jadi untuk kejelasan gugatan kepada penggugat supaya menyampaikan terkait dengan kejelasan legal standing formal penandatangan surat gugatan ya. Dijelaskan bahwa memang mewakili wajib pajak, kemudian sertakan juga bukti pernyataan dari wajib pajak. Karena di permohonan ini dia ambigu antara di situ fungsiawan sebagai penggugat, tapi di tanda tangan itu sebagai kuasa penggugat. Bisa dimengerti ya penggugat? Baik Yang Mulia, terima kasih. Untuk pasal 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak itu nanti di persidangan berikutnya supaya bisa disampaikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan kejelasan posisi penandatangan fungsiawan selaku kuasa hukum dari wajib pajak penggugat Rudi.
Untuk formal dari terbanding atau tergugat, dari tergugat ada yang mau disampaikan? Tidak ada yang mulia. Kalau tidak ada, sidang pemeriksaan dilanjutkan oleh Ketua Majelis. Ya, terima kasih Pak Hakim Soleman. Jadi selanjutnya mengenai masalah yang simpulan akhir, apakah memang sudah diupload penggugat dan tergugat untuk yang hari ini di sidang ke-10 ini? Dari penggugat sudah harusnya yang mulia. Sudah, Tergugat? Sudah? Sudah yang mulia. Sudah. Nah, sekarang apa yang akan Anda sampaikan? Tergugat, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk kesimpulan akhir kami di tentang gugatan terhadap surat S70 untuk keabsahan surat tugas kami sampaikan dari halaman 3, 4, dan 5. Kemudian untuk pertanyaan sebagaimana disampaikan atau permintaan disampaikan oleh penggugat di sidang sebelumnya, dapat kami sampaikan di halaman 10 bahwa penggugat menanyakan masalah IDLP, sedangkan dalam pemeriksaan ini tidak menggunakan IDLP karena IDLP untuk merupakan pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian terkait data rincian dalam SPAP dan juga KKP, dapat kami sampaikan adalah data tersebut tidak sesuai dengan objek gugatan yang saat ini diajukan, yaitu terhadap S70 surat pernyataan kedua atas permintaan data dan dokumen. Kemudian juga kalau kita lihat dari surat permintaan pemohon yang diajukan dalam surat gugatan adalah menyatakan batal atau tidak sahnya dari surat S70, sehingga permintaan atas perhitungan dasar SPAP dan KKP tidak sesuai dengan permohonan di awal yang mulia. Kemudian terkait dengan di halaman 11 terkait dengan pertanyaan tentang peraturan presiden yang mengatur tentang kewenangan, dapat kami sampaikan bahwa dalam bagian mengingat angka 11 dalam Kep Dirjen nomor 305 terdapat peraturan presiden nomor 158 tahun 2024 yang mengatur di pasal 20, yaitu Direktorat Jenderal Pajak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Kemudian di pasal 93, kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Kemudian peraturan PMK 210 yang juga telah diubah dengan PMK 184 yang mengatur tentang tugas dan fungsi dari Kanwil DJP Jakarta Barat dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak juga menjalankan fungsi dari pelaksanaan urusan gugatan dan banding yang mulia. Jadi menurut kami hierarki dari penugasan surat tugas sudah sesuai dengan di dalam Kep 305 dari Dirjen Pajak. Kemudian pendapat kami tentang surat S70 bukan merupakan keputusan, sudah kami sampaikan sebagaimana di sidang-sidang sebelumnya, sehingga kami berkesimpulan surat tersebut bukan keputusan dan agar pemohon ditolak. Demikian yang mulia. Baik, penggugat silakan. Yang Anda mau sampaikan di simpulan akhir ini apa? Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Jadi ada 3 sengketa. Untuk yang sengketa yang tadi yang baru dimulai sidang pertama, kami nanti izin untuk menyampaikan juga Yang Mulia mengenai legal formal dari tergugat. Sekarang kita akan fokus untuk yang 2 sengketa. Yang satu adalah kesimpulan akhir, yang satu adalah surat tertulis dari penggugat. Ini isinya sama saja Yang Mulia. Isinya sama saja, jadi saya akan simpulkan saja bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara pajak, bukan negara punya Surya Utomo, bukan negara punya neneknya Surya Utomo Yang Mulia. Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Bahwa Yang Mulia, hingga hari ini, untuk sengketa 2 ini, tergugat tidak dapat memenuhi pelaksanaan pasal 13 Undang-Undang AP, Administrasi Pemerintahan, yaitu
tidak dapat menunjukkan dasar hukum peraturan pemerintah atau peraturan presiden, bukan cuma ditunjukkan nomor dan tahunnya, tetapi pasal dan ayat yang mana yang menetapkan adanya kewenangan delegasi. Itu adalah perintah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pasal 13. Sehingga yang mulia, legal formal kuasa hukum tergugat adalah tidak sah menurut hukum, yang mengakibatkan seluruh pendapat, tulisan, lisan, bukti, saksi, ahli, dan kehadirannya di pengadilan oleh orang yang mengaku sebagai kuasa hukum tergugat adalah demi hukum harus dinyatakan tidak sah. Hukum yang mulia harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh besok pagi. Kuasa hukum tergugat terbukti telah melanggar hukum. Hakim tidak boleh berpihak kepada tergugat hanya semata-mata, oh demi untuk penerimaan negara nih, kami harus menangkan beliau ini. Nggak bisa yang mulia. Semua warga negara harus sama kedudukannya di mata hukum. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara pajak. Penggugat tidak perlu menanggapi apapun tulisan maupun lisan dari orang yang mengaku sebagai kuasa hukum tergugat, karena legal standing dari kuasa hukum tergugat adalah cacat legal formil dan melawan hukum positif. Dengan demikian yang mulia, maka seluruh persidangan sengketa yang dua ini, yang sudah kesimpulan akhir maupun yang belum kesimpulan akhir, adalah persidangan in absentia dan majelis dapat melaksanakan putusan verstek. Itu untuk yang dua yang mulia, dan kami mohon izin untuk melanjutkan yang ketiga yang baru sidang pertama. Terima kasih yang mulia. Izin yang mulia, mungkin sedikit tambahan dari saya untuk menanggapi tergugat mengenai S70 bukan Itu dia. Kalau belum diberikan kesempatan yang ngomong. ya. Iya, nanti ya. Oke, siap Pak. Siap Ya. yang mulia. Maksudnya Anda mau memberikan penjelasan tambahan? Saya ingin menanggapi tergugat Pak. Oh gitu. Ya, Ya. silakan kalau mau Anda lengkapi. Ya, tadi kan dikatakan S70 itu bukan keputusan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan di dalam penjelasan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 menegaskan bahwa istilah penetapan tertulis lebih menekankan pada substansi keputusan, bukan bentuk formalnya. Keputusan memang harus tertulis demi kemudahan pembuktian, namun tidak terbatas pada bentuk surat formalnya. Sebuah memo atau nota pun dapat memenuhi syarat keputusan katun. Jadi itu Pak yang mulia untuk menanggapi tergugat. Lalu yang kedua mengenai Perpres 158 tahun 2024 yang dipakai oleh tergugat sebagai dasar delegasi. Menurut kami itu tidak relevan. Setidaknya ada beberapa sebab yang akan kami kemukakan di sini. Tidak ada norma delegatif dalam Perpres 158 itu. Yang ada itu hanya berisi struktur organisasi DJP, tugas dan fungsi jabatan di lingkungan Ditjen Pajak. Tidak ada frasa yang menyatakan ada delegasi wewenang. Jadi pada intinya itu hanya merupakan pelimpahan kewenangan terbatas Pak. Terbatas kepada rincian tugas, fungsi, lokasi, kedudukan, dan wilayah kerja bagi unit eselon 3 ke bawah. Jadi di sana tidak ada pelimpahan kewenangan hukum untuk menghadiri sidang. Jadi Perpres itu pada intinya tidak bisa dipakai untuk mendukung argumentasi tergugat. Terima kasih Pak Majelis Hakim. Mungkin ini nanti ini kan masih ada yang untuk yang kedua ya, yang masih yang 8 ini kan belum simpulan akhir ya. Nanti Anda mungkin bisa tambahkan ya, lebih bagus kalau Anda secara tertulis diungkap ya, mengenai masalah apa yang Anda perlukan di situ. Nah, yang untuk yang pertama, bukan yang pertama, yang terakhir ini, yang sidang pertama, nanti untuk berikutnya jangan lupa masing-masing pihak untuk membuat kronologis ya, kronologis permasalahan
Ya, kemudian nanti di sidang berikutnya ini adalah kewajiban daripada tergugat untuk menjelaskan ya apa yang menjadi sengketa di persidangan terakhir ini. Ya. Nah, ini silakan tergugat kalau ada yang mau disampaikan lagi. Cukup? Cukup Yang Mulia. Silakan pemohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami mohon izin untuk tidak terburu-buru dulu masuk ke materi sengketa. Tadi kan Yang Mulia ingin untuk sidang berikutnya, kronologis permasalahan sidang berikutnya, berarti kan sudah masuk ke masalah material. Sedangkan pemeriksaan formal masih belum selesai Yang Mulia. Kami mohon izin untuk pemeriksaan formal untuk dilaksanakan dahulu. Tadi kan sudah pemeriksaan formal untuk surat gugatan, ada mungkin yang ambigu yang perlu kami jelaskan berikutnya. Nah, kami mohon izin juga Yang Mulia, sekarang kita seperti biasa Yang Mulia, ini masih melanjutkan sama seperti sidang yang lain. Kami mohon izin untuk pemeriksaan lengkap terhadap legal formal dari kuasa hukum kedua belah pihak. Bahwa legal formal dan kewenangan kedua belah pihak hanya dapat dianggap sah apabila memenuhi semua unsur-unsur yang akan saya sampaikan ini Yang Mulia. Ini adalah berdasarkan dari SEMA 7 tahun 2012 dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang pertama adalah, apakah saya perlu share screen Yang Mulia? Ya, silakan. Baik. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami akan share screen. Yang ini Yang Mulia ya. Jadi unsur-unsur ini harus diupload pada sistem e-court pengadilan. Jadi pihak tergugat dan pihak penggugat. Ada dua belah pihak ya, supaya ada kesetaraan dalam hukum. Yang pertama adalah mengenai dasar kewenangan penerbitan surat tugas atau surat kuasa khusus. Jadi yang pertama, poin A adalah harus ada kepres pengangkatan jabatan Direktur Jenderal Pajak. Kemudian itu bagi tergugat. Kalau bagi penggugat itu harus ada akte pendirian perusahaan dan perusahaan perubahannya apabila dia badan. Kalau kami kan bukan badan ya, jadi tidak perlu. Maka ini kami terpenuhi. Yang ini tidak terpenuhi oleh tergugat karena kan belum ada kepres pengangkatan jabatan Direktur Jenderal Pajaknya tersebut. Sedangkan Dirjen Pajak sudah orang baru per hari ini. Jadi ini perlu disampaikan dan perlu diupload supaya jelas bahwa orang itu eksis dan benar-benar ada orang tersebut. Ini belum disampaikan sehingga legal formalnya belum terpenuhi. Yang poin B adalah adanya surat disposisi atau surat tugas atau surat pelimpahan kewenangan atau apapun namanya dari Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala Kanwil atau kepada Direktur Keberatan dan Banding disertai rincian tugas-tugasnya. Tugasnya apa? Karena kan gugatan ini datang dari pengadilan, kan dikirim kepada Direktur Jenderal Pajak dan tidak tiba-tiba muncul di mejanya si Farid Batiar selaku Kepala Kanwil. Ada suatu proses yang terjadi dari Direktur Jenderal Pajak berpindah kepada Farid Batiar di Kepala Kanwil. Ada satu proses dan proses ini adalah proses administrasi pemerintahan. Maka kami berasumsi ada satu surat disposisi atau surat tugas atau surat pelimpahan yang itu belum pernah disampaikan di pengadilan. Karena ada link yang miss di sini Yang Mulia. Surat itu dari pengadilan pasti dikirim kepada Direktur Jenderal Pajak, tetapi yang berproses adalah Kepala Kanwil. Ada satu proses yang hilang di sini yang selama ini nggak pernah disampaikan kepada kita semua. Ini supaya jelas terjadi proses pelimpahan atau proses penugasan dari si Direktur Jenderal Pajak selaku tergugat kepada Kepala Kanwil yang nantinya akan melaksanakan seluruh prosesnya sampai selesai. Sedangkan di pihak penggugat, ini selaku kami sebagai penggugat harus menyampaikan kartu IKH atau surat perjanjian kerja pegawai atau kartu keluarga atau surat nikah sebagai kami hadir kan, dan kami sudah sampaikan, kami sudah memenuhi syarat ini, tetapi syarat ini belum terpenuhi oleh tergugat atau terbanding. Yang poin C adalah apabila bersifat delegasi, surat tugas dan surat kuasa khusus menyebutkan dasar peraturan pemerintah atau peraturan presiden, bukan cuma disebutkan peraturan presidennya, tetapi pasal dan ayat berapa yang terjadi penetapan.
Ini adalah pasal 13 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa delegasi harus ditetapkan oleh peraturan presiden. Ditetapkan, Yang Mulia. Nah, ini sampai hari ini belum ada, Yang Mulia. Karena apa yang disampaikan oleh tergugat itu hanyalah sembarangan saja bicara. Di dalam Kepres tersebut tidak ada penetapan delegasi dari Direktur Jenderal Pajak kepada orang yang mewakili hadir di pengadilan pajak, yaitu Farid Bahtiar. Kemudian poin 2, ini SEMA 7 2012 tentang surat tugas atau surat kuasa khusus. Ada di halaman 252.1 huruf D. Jadi surat tugas itu harus memuat nama, nomor NIK, dan alamat dari pemberi dan penerima kuasa. Disebutkan secara lengkap dalam surat tugas atau surat kuasa khusus. Ini di pihak kami sudah terpenuhi, di pihak tergugat tidak terpenuhi, Yang Mulia. Di dalam surat tugas itu tidak ada nama pemberi kuasanya, tidak ada, alamatnya tidak ada, nomor NIK-nya tidak ada. Nah, penerima kuasanya cuma disebutkan doang, gitu. Juga tidak disebutkan nama, nomor, dan alamatnya. Kemudian KTP pemberi dan penerima kuasa juga harus dilampirkan dalam surat tugas atau surat kuasa khusus. Jadi nggak cuma namanya, KTP-nya harus dilampirkan. Kami sudah melampirkan, Yang Mulia. Di dalam surat kuasa kami jelas ada KTP pemberi kuasa, ada KTP penerima kuasa. Pihak tergugat tidak melampirkan hal tersebut sehingga tidak jelas siapa pemberi kuasanya dan siapa penerima kuasanya. Kemudian yang C ya, tanda pengenal jabatan, kartu tanda pengenal jabatan atau kartu IKH. Nah, pemberi dan penerima kuasa dilampirkan dalam surat tugas. Nah, ini kami sudah lampirkan IKH kami, tetapi tergugat tidak dilampirkan. Jadi yang hadir ini siapa nih? Yang namanya kalau nggak salah Muhammad Sofa. Tapi apakah benar dia pejabat Kanwil? Kita tidak tahu, Yang Mulia. Gitu. Tetapi kalau dia menampilkan kartu tanda pengenalnya kan jelas dia adalah orang Kanwil, jabatannya ini jelas gitu, Yang Mulia. Nomor 3, ini adalah SEMA 7 2012 halaman 120.8. Surat tugas atau surat kuasa khusus harus menyebutkan kepada yang bersangkutan itu ditugaskan untuk hadir mewakili tergugat dan mencantumkan secara rinci dan tegas hal-hal apa saja ditugaskan dan dapat dilakukan kuasa hukum dalam persidangan untuk mewakili pemberi kuasa. Ini adalah perintah dari Mahkamah Agung, Yang Mulia. Yang terakhir nomor 4 ini adalah surat tugas, surat tanggapan, dan surat keterangan tertulis tergugat ditandatangani oleh pejabat penerima mandat atau delegasi dengan barcode resmi. Ini kami lihat sudah terpenuhi, Yang Mulia. Ini salah, mohon maaf ya. Ini sudah terpenuhi, Yang Mulia. Nah, begitu, Yang Mulia, mengenai legal formal dari kedua belah pihak. Dari kami sudah terpenuhi semua, dari tergugat ada banyak yang belum terpenuhi, Yang Mulia. Jadi, pemeriksaan formal adalah satu pemeriksaan yang harus dilewati dahulu sebelum masuk ke pemeriksaan material, gitu. Dan dengan adanya unsur yang belum terpenuhi ini, kita perlu tahu bagaimana pendapat tergugat. Apakah bisa langsung menjawab sekarang, menampilkan sekarang, mengupload sekarang dokumen-dokumen itu, atau meminta waktu. Kalau meminta waktu untuk melengkapinya pada sidang berikutnya, maka kita harus menyimpulkan, Yang Mulia, bahwa kehadiran tergugat hari ini adalah tidak sah kehadirannya, Yang Mulia. Atau boleh dibilang tidak berhak menyampaikan informasi apapun dalam persidangan karena belum dapat memenuhi pemeriksaan legal formalnya, Yang Mulia. Jadi pemeriksaan material belum bisa dimulai. Nah, jadi intinya kesimpulannya adalah sidang hari ini masih pemeriksaan legal formal untuk surat gugatan, kuasa hukum penggugat, dan kuasa hukum tergugat. Belum bisa masuk ke material. Nah, dan apabila tergugat minta waktu, maka tergugat harus dinyatakan in absentia dan pemeriksaan material belum bisa dimulai. Nah, ini kami perlu penjelasan dulu, Yang Mulia, apakah Yang Mulia hakim sependapat gitu. Kalau sependapat, maka kita serahkan kepada tergugat gitu. Terima kasih, Yang Mulia. Sama-sama. Sama-sama dikasih waktu. Iya, kita udah kasih waktu. Silakan ngomong. Saja ngomong. Iya. Ya. Pada untuk yang berkas untuk S141 memang hari ini kita periksa formal ya, tadi telah sampaikan, dan dari tergugat itu tidak ada tanggapan. Kemudian di persidangan ini tadi penggugat menyampaikan keberatan terkait dengan penugasan dari tergugat atas nama. Jadi dari tergugat apakah akan menyampaikan secara langsung di persidangan ini ataukah nanti akan disampaikan di sidang berikutnya? Karena di sini penggugat itu mempersoalkan terkait dengan legal standing dari yang diberikan surat tugas oleh Kakanwil.
Jadi di sini terkait dengan betul ya dari penggugat berdasarkan terkait dengan penugasan dari yang hadir di persidangan ya, penggugat. Yang mulia. Betul yang Nah, mulia. dari tergugat ada yang mau disampaikan atau mau disampaikan secara tertulis? Karena tadi kan majelis telah menanyakan terkait dengan formal untuk yang telah majelis periksa dan dari tergugat tidak ada yang mau ada catatan. Nah, ternyata untuk kehadiran penugasan dari tergugat yang hadir di sidang ini ada keberatan dari penggugat terkait dengan penugasan yang hadir di persidangan. Nah, dari tergugat ada yang ingin disampaikan ataupun ditanggapi? Kami sampaikan surat tulis yang mulia untuk berikutnya. Kepada penggugat ini telah majelis tanyakan kepada tergugat terkait dengan keberatan terkait dengan penugasan legal standing ataupun legal formal dari yang hadir itu akan disampaikan pada sidang berikutnya. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim atas kebijaksanaannya. Kami berterima kasih diberikan waktu. Saya diberikan waktu untuk sidang berikutnya. Tadi menyampaikan legal formal surat gugatan. Tergugat juga diberikan waktu untuk legal formal dari tergugat. Kalau begitu, kesimpulannya minggu depan, sidang berikutnya kita belum bisa maju Yang Mulia, masuk ke kronologis dan sebagainya, karena itu masih pemeriksaan legal formal. Mohon izin menambahkan Yang Mulia, kami perlu menyampaikan bahwa ini kan sudah masuk SPHP. Kalau sidang-sidang sebelumnya kan tergugat selalu menghindari untuk menyampaikan dokumen-dokumen resmi dari tergugat. Nah, berhubung ini sudah masuk ke SPHP, ke dokumen SPHP, maka kami minta dihadirkan di pengadilan melalui upload ya. Yang pertama adalah SPHP beserta resiposnya. Itu belum kami dapatkan. Yang kedua adalah undangan pembahasan akhir beserta resiposnya, kami juga belum dapatkan. Yang ketiga, berita acara pembahasan akhir, kami belum dapatkan. Kemudian risalah pembahasan akhir, belum ada juga. Ikhtisar pembahasan akhir, belum ada juga. Kemudian rekaman audio visual pembahasan akhir, belum ada juga. Kemudian kertas kerja pemeriksaan, belum ada. LHP atau laporan hasil pemeriksaan, dan dokumen terkait lainnya belum ada juga. Dan kami mohon izin agar ini jangan ditunda ke sidang mengenai gugatan SKP Yang Mulia. Karena yang kita buat SPHP-nya Yang Mulia. Nah, dan ini akan sangat berhubungan nanti menuju ke SKP. Kalau kita lari ke SKP Yang Mulia, SKP itu sudah dikunci oleh Oknum Menteri Keuangan, tidak bisa dibatalkan. Hanya semata-mata kesalahan-kesalahan dalam pemeriksaan Yang Mulia. Nah, tetapi dalam proses SPHP ini dapat dibatalkan SPHP-nya Yang Mulia, tetapi untuk itu kami perlu mendapatkan dokumen-dokumen resmi tersebut dari tergugat. Mohon izin ini untuk dapat diberikan oleh tergugat pada sidang berikutnya. Terima kasih Yang Mulia. Tadi kan telah disampaikan oleh penggugat ya terkait dengan hari ini kan penggugat mempersoalkan terkait dengan formal legal standing-nya si tergugat. Kita konsentrasi dulu di situ untuk sidang berikutnya karena yang tadi disampaikan oleh penggugat itu sudah masuk ke dalam ranah di materialnya ajuan gugatannya. Jadi itu tadi sudah didengar oleh tergugat dan juga oleh majelis. Tapi untuk agenda sidang berikutnya juga kita akan membahas terkait dengan keberatan dari penggugat terkait dengan kehadiran yang hadir di persidangan. Jadi itu mungkin untuk agenda berikutnya. Sambil juga majelis mau mengingatkan terkait dengan bantahan, itu penggugat itu belum menyampaikan terkait dengan bantahan apa yang ditanggapi oleh tergugat dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat terkait dengan S141 ini. Oh, oke. Kami mohon maaf Yang Mulia apabila seperti itu. Kami kalau diizinkan kami akan bikin bantahan yang lengkap pada sidang berikutnya Yang Mulia. Berarti untuk agenda berikutnya penggugat akan menyampaikan bantahan dan juga kita akan mendengar terkait dengan tanggapan dari tergugat terkait dengan legal standing penugasan dari yang hadir di persidangan. Seperti itu ya, penggugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kalau bisa penggugat yang tadi Anda share screen itu diupload juga. Jadi untuk memudahkan si tergugat juga kalau dia mau data-data apa aja sih yang kurang gitu kan ya. Ya, nanti dibilang nanti mungkin ditambahkan kolom yang belum ada, apa yang sudah memenuhi ya nanti ya. Jadi bisa
di sebelum ini, jadi dia ada waktu juga. Kalau bisa besok lah itu di share screen-nya. Yang tadi Anda itu ya, di upload-nya. Ya. Baik, siap. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Ya, jadi yang hari ini yang ke 10 ya, ini sudah cukup ya. Yang ke-8 kalau menurut penggugat gimana? Ini kan sama saja tanggapannya ya? Atau Iya, kita anggap cukup aja ya? kami kembali kepada Yang Mulia. Kami silakan. Ya, ya, ya kita cukup aja biar kita nih satu ya. Nanti coba kita konsen ya, mudah-mudahan ya kayak persidangan kita akan berjalan lancar lah ya semua. Jadi nanti sidang kita lanjutkan tanggal 17 Juli 2025 ya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Terima Iya. kasih Yang Mulia. Akhirnya pemeriksaan terhadap gugatan yang diajukan Rudi, dan dengan mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, sidang pemeriksaan pada hari ini Kamis 3 Juli 2025 majelis nyatakan ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin keluar. Terima kasih Yang Mulia.